Nah, untuk yang penjelasan seperti ini, saya coba akan share di mind mapping-nya, biar adik-adik juga udah pernah menggunakan mind mapping seperti ini? Ya, ini masih free yang saya pakai dan adik-adik juga bisa menggunakan mind mapping seperti ini untuk mempermudah mengingat nanti ya materi-materi tentang PKM khususnya adalah konsep teorinya. Sekarang, nilai proposal 30%, kita klik di sini. Ternyata ya, ini sudah dinilai pada saat proposal dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian yang kedua adalah laporan kemajuan, di mana laporan kemajuan ini adik-adik nanti akan dilihat administrasinya, di dalamnya harus taat aturan, kemudian dari sisi format, adik-adik harus sesuai dengan outline, lengkap, dan juga detail. Maka dari administrasi dan format di sini, adik-adik harus mengikuti buku pedoman PKM 2021. Jadi jadikan kitab kedua selain dari kitab suci, ya Al-Quran selama menuju ke PIMNAS. Benar-benar bisa dikhatamkan oleh ketua dan seluruh anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah di laporan kemajuan, ini adalah substansi. Bagaimana di dalam substansi yang adik-adik buat di laporan kemajuan itu tidak hanya berbicara tentang yang penting udah jadi deh laporan kemajuan, tapi yang akan dinilai adalah bagaimana tingkat intelektualnya, tingkat nalarnya, beserta dengan dampak dari kegiatan PKM yang sudah adik-adik lakukan, terutama adalah dampak kepada masyarakat. Nah, selain dari dua penilaian ini, penilaian yang paling besar adalah PKP 2. Kita lihat apa saja di PKP 2. Di PKP 2 ini, yang akan kita cermati bersama adalah slide. Silakan adik-adik nanti bisa lihat, bisa evaluasi pelaksanaan presentasi tadi. Slide-nya masih kayak apa, ada yang masih hurufnya ya kecil-kecil, tulisannya copy paste dari Microsoft Word atau dari makalah, maka di slide di sini yang menjadi kategori adalah konten. Kontennya apa saja? Ya, di dalam konten slide tersebut adik-adik harus sesuai dengan topiknya. Ukuran hurufnya sebaiknya lebih dari 24, jangan ada yang kurang, dan jumlah slide karena adik-adik hanya 10 menit, maka slide-nya silakan isi antara 10 sampai 20 slide. Dari kreativitas, di sini tolong jangan masukkan gambar kartun. Kalau adik-adik akan berbicara tentang karies gigi, maka jangan kasih gambarnya itu adalah misalnya Popeye yang lagi sakit gigi. Tapi beneran ya gambar yang memang gigi sedang mengalami karies. Gitu. Di dalam kreativitas juga silakan buat animasi. Ya, jangan kalah dong sama teman-teman yang lain karena dari perguruan tinggi lainnya ini mereka sudah menggunakan kreativitas animasi yang sangat luar biasa. Ya, animasi di dalam penggunaan slide dan mungkin saja adik-adik akan menggunakan video. Silakan. Tapi yang saya ingatkan bahwa kalau adik-adik akan menggunakan video, maka pastikan video tersebut akan play gitu ya, akan berjalannya dengan cukup baik, sinyalnya aman dan ada suara gitu. Jangan sampai ada hal yang kurang ketika adik-adik akan memberikan tambahan video. Ini di slide. Kemudian dari aspek presentasi. Dari aspek presentasi, adik-adik akan dinilai ketika presentasinya itu kurang atau sama dengan 10 menit. Dan nilai akan berkurang ketika adik-adik lebih dari 10 menit. Dan mayoritas yang tadi presentasi, ini sudah memakan waktu lebih dari 10 menit. Nggak apa-apa, saya masih maafkan walaupun belum Lebaran. Ya, Lebaran Idul Adha kan sebentar lagi. Jadi masih saya bisa maafkan karena ini juga masih presentasi yang pertama ya. Untuk kedua dan seterusnya adik-adik harus sudah semakin bagus. Yang kedua adalah kelancaran. Coba ingat deh tadi pada saat lagi presentasi ada yang. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan diabetes mellitus yang benar nggak? Atau nah ini kira-kira seperti apa ya?
Nah, misalnya seperti itu. Adik-adik belum menguasai dari slide yang sudah adik-adik buat sendiri. Bahkan slide-nya ada yang tinggal mindahin dari makalah, dari laporan kemajuan, atau dari proposal, pindahin ke slide. Ya, ini tidak boleh. Bagaimana adik-adik nanti bisa menguasai konten slide sehingga nampak lancar. Yang ketiga, di dalam kemampuan presentasi ini adalah kekompakan tim. Kalau di dalam satu tim akan ada perubahan yang presentasi dari si A, si B, si C, pastikan tidak akan memakan waktu yang lama di dalam proses pergantian. Langsung gayung bersambut. Kalau misalnya ada proses yang cukup lama, apalagi nanti misalnya pada saat PKP 2, harapannya semua ngumpul di UNG. Ya, di belakangnya dipasang kain warna hijau. Kemudian yakin pasti kuotanya lancar. Nah, ketika pergantian, tim itu langsung bersambut. Karena nggak akan ada masalah teknis, misalnya tiba-tiba sinyal jelek. Tapi kalau misalnya ada di kampung temennya, ya dia akan nge-zoom-nya adalah lewat di daerah kampungnya, jangan sampai nanti ternyata ketika beralih tim presentasi satu ke yang lain ini memakan waktu yang lama. Jadi sebenarnya kekompakan tim itu tidak dilihat dari pergantian antar tim pada saat presentasi. Walaupun satu orang yang presentasi itu dianggap sudah baik, tapi pada saat menjawab pertanyaan nanti baru bergantian. Tidak ada yang mendominasi. Ya. Jadi kita masuk ke yang menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan? Pastikan bahwa jangan kemana-mana, karena waktu hanya 10 menit. Jawab secara jelas, jawab secara tepat, dan jawab secara kompak. Artinya apa? Jangan elo lagi yang jawab. Apalagi kalau yang sudah presentasi, sampai nanti Dewan Juri akan bilang, please jangan kamu yang jawab, tolong temennya lagi tuh yang dari tadi diem aja, suara emas ya. Jangan sampai mau digituin. Ya. Jadi memang sudah pakar di bidang masing-masing. Bagaimana akhirnya bisa menjawab pertanyaan Dewan Juri itu dengan lancar, dengan jelas, dan dengan tepat? Adik-adik latihan. Latihan, ada mungkin minta dosen yang lain memberikan pertanyaan, adik-adik tulis jawabannya. Lama-lama nanti akan ingat, akan semakin terampil. Ternyata pertanyaan Dewan Juri juga akan mirip sama dengan dosen-dosen yang sudah latihan. Nah, ini salah satu proses. Ya. Bukti luaran, ini harus sesuai dengan pedoman, kemudian sesuai dengan jenis PKM masing-masing, dan di dalamnya, kalau kita lihat di sini, ya, ini pun masing-masing. Ada logbook, ini jelas sama penggunaan dana sama foto. Tadi ingat ya, foto-foto yang sifatnya berkerumun cukup menjadi konsumsi pribadi. Ya. Apalagi sekarang kondisinya banyak yang di lockdown, khususnya di Jawa Bali. Kita nggak tahu reviewernya nanti mungkin akan banyak yang dari Jawa dan Bali, yang itu akan memberikan mindset di isi kepala beliau-beliau. Aduh, ini kok ada sih yang lagi berkerumun. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, foto yang bertemu maksimal 3 orang. Yang lain-lain skip. Jadi disimpan di hati saja. Kemudian artikel ini silakan bisa dimasukkan mungkin ke jurnal ya atau ke koran. Mahasiswa UNG menemukan edible film dari limbah kulit pisang Gohoro misalnya. Judul di media ya koran, televisi itu boleh yang wow. Tapi kalau misalnya di jurnal judulnya adalah ilmiah. Mungkin ada video program, mungkin ada buku pedoman, ini sesuai dengan permintaan di jenis PKM. Oke, ini adalah kenapa kita akhirnya harus belajar public speaking, karena di dalamnya adik-adik ini akan dilihat bagaimana kemampuan presentasi dan menjawab pertanyaan Dewan Juri. Sampai sini cukup paham? Yang paham silahkan berikan emo jempol. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Oke. Nah, saya akan lanjutkan kembali, adik-adik. Ini saya berikan draft, ya,
untuk nanti proses urutan presentasi, bagaimana adik-adik akan latihan. Ya, seorang Panji, seorang Raffi Ahmad bisa dengan santainya di depan kamera, ini pasti ada proses yang dilalui secara bertahap. Nah, adik-adik kalau nanti mau lancar, maka silahkan diestimasikan waktunya dan latihan sesering mungkin ya, bagaimana di dalam kontennya. Adik-adik bisa mulai dari opening ya, ada slogan, ada semangat dari mahasiswa tim khususnya UNG. Kemudian perkenalan ya. Nah, di pendahuluan ini adik-adik akan cerita, kalau bercerita tentang misalnya tadi adalah tari, sanggar tari. Ya, sampaikan bahwa memang tari itu yang memang unggul misalnya ya bagi masyarakat Bali. Jadi ada keunggulan yang bisa diterima oleh masyarakat awam. Kalau cerita tentang edible film itu belum semua orang tahu. Jangan-jangan adik-adik yang ikut di PKM saat ini yang hadir di webinar kali ini juga nggak tahu sih edible film kayak apa. Maka silakan jelaskan dengan bahasa yang awam. Apalagi tadi terkait dengan NCC, ya di PKMKC ini banyak produk-produk yang bahasanya itu adalah bahasa planet. Kalau adik-adik ketika presentasi nanti mulai dari pendahuluan sampai di penutupan, tolong hindari bahasa planet, adik-adik turun ke bumi. Kayak bidadari ya, lagi mandi, kan dia turun ke bumi. Artinya apa? Gunakan bahasa yang awam. Karena tidak semua reviewer itu sama bidang keilmuannya dengan adik-adik semua. Sepakat? Oke, ini isinya pendahuluan, target luaran, metode, hasil yang dicapai, potensi hasil, rencana tahap selanjutnya, dan bagaimana adik-adik akan menutup presentasi. Oke? Sip ya. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin karena sudah malam, ya kita tidak akan membahas secara lengkap, adik-adik nanti bisa pelajari di slide, kita akan ambil kunci-kunci pentingnya. Benar banget, ini tadi sudah disinggung oleh Ramdan, ya terkait dengan aktivitas manusia dalam berkomunikasi. Kalau misalnya orang lagi masak, nih, jadi seorang chef terkenal, kira-kira butuh komunikasi juga nggak sih? Kalau masak cah kangkung, ya, butuh komunikasi juga nggak? Butuh. Butuh. Pas ngapain? Butuh. Pas lagi masak, nyanyi. Masak sendiri nggak ya? Komunikasi seperti apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, gimana? Saat proses penyajian begitu Ners, mungkin dipersilahkan dicicipi oleh orang lain. Tentu sebelum akhirnya mereka mencicipi tetap harus ada ya improvisasi pengantar seperti itu Ners. Nah, jadi mungkin komunikasi juga perlu oleh chef kangkung yang masak kangkung begitu. Oke, baik banget ya Ramdan mau bagi-bagi ya kangkungnya. Kalau saya nggak mau, saya mau makan sendiri, mau masak sendiri tadi ya. Tapi untuk bisa dapat kangkung, untuk bisa dapat bawang, untuk bisa dapat terasinya, nah ini kan kita harus komunikasi beli kan. Jadi memang segala hal ini memang berkaitan dengan komunikasi ya. Dan kalau misalnya adik-adik merasa bahwa kita sering takut nih dengan public speaking, jangan merasa khawatir. Kenapa? Karena ternyata masyarakat di Amerika ya, sekelas orang Amerika pun mereka juga mengalami ketakutan dalam memilih ya menyampaikan public speaking. Jadi hal yang wajar. Nah, bagaimana adik-adik nanti bisa untuk mentolerir ya rasa takut public speaking ini akhirnya menjadi kenyamanan dan akhirnya bisa berkomunikasi secara nyaman dan lancar. Pentingnya public speaking. Yang pertama, hampir semua profesi menggunakan. Oke, benar ya? Yang kedua, tadi disampaikan oleh Bu WR3. Kalian udah melakukan kegiatan PKM dengan sangat baik.